Hai guys, kembali lagi bersama saya Ilwan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial dasar Microsoft Word. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sharing and maintaining document. Nah, pada bagian modul 1 ini kita akan membagi materi menjadi 6 bagian. Yang pertama, apply different view to document. Yang kedua, apply protection to a document. Yang ketiga, manage document version. Yang keempat, share document. Yang kelima, save document. Dan yang terakhir, apply template to document. Oke, langsung saja kita buka program Microsoft Word-nya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data contoh yang akan kita gunakan dalam modul kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu apply different view to document, yaitu menerapkan pandangan yang berbeda pada dokumen. Nah, untuk menerapkannya kita masuk kepada menu tab view. Di tab view di bagian dokumen. Nah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama print layout. Nah, yang kedua full screen reading, maka tampilannya akan seperti ini untuk full screen reading. Nah, selanjutnya untuk web layout, maka tampilannya akan seperti ini untuk tampilan web layout. Nah, untuk outline, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk keluar dari outline, di bagian kanan ada close outline view. Nah, dan yang terakhir yaitu draft. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selain di atas ini, ada di bagian bawah kanan, yang mana yang di sini teman-teman. Ada yang print layout, full screen reading, web layout, outline, dan yang terakhir draft. Nah, di sampingnya juga ada bagian zooming atau memperbesar atau memperkecil tampilannya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan ruler atau penggaris pada Microsoft Word kita masuk di bagian tab view. Nah, di bagian show ini ada 3 pilihan teman-teman. Ada rule, grid line, dan navigate pen. Nah, rule ini untuk mengaktifkan semacam garis-garisnya teman-teman, penggarisnya, pengukurnya di bagian atas dan di bagian kiri. Nah, untuk grid lines untuk mengaktifkan kotak-kotak teman-teman pada Microsoft Word kita. Sedangkan navigate pen untuk memunculkan navigasi yang ada pada Microsoft Word. Nah, di bagian ini ada 3 pilihan teman-teman. Ada yang browse the heading in your document, ada yang browse the page in your document, dan yang terakhir ada browse result from your current search. Nah, kita bisa lihat sesuai selera teman-teman. Nah, kita bisa aturnya juga sekalian di sini teman-teman. Nah, untuk menonaktifkannya tinggal hilangkan centang. Nah, maka akan nonaktif. Nah, untuk tampilan zoom seperti yang tadi saya katakan, ada di bawah kanan sini dan ada di atas sini. Nah, di sini ada banyak tipe teman-teman, ada 5. Ada yang zoom. Nah, di sini zoomnya ada beberapa opsi teman-teman. Ada yang 75, 100, bahkan 200. Nah, di sini ada pilihan juga teman-teman, page width, text width, dan wall page. Nah, kita bisa sesuaikan atau langsung ada sampelnya di sini teman-teman. Sampel dari zoomingnya. Misalkan kita pilih salah satu, maka akan ada sampelnya teman-teman. Kita juga bisa mengukur persentasenya manual di sini teman-teman. Mau yang menambah atau yang mengurangi. Jika sudah, klik OK teman-teman.
Nah, selain yang zooming tadi ada namanya two page, page width, dan one page. Nah, two page ini untuk menampilkan 2 halaman teman-teman, seperti ini contohnya. Nah, jika one page maka akan menampilkan 1 halaman saja teman-teman. Nah, untuk page width maka halamannya akan lebar teman-teman, menyesuaikan dengan layar monitor kita teman-teman. Nah, untuk kembali ke normal pilih yang 100%. Nah, selanjutnya untuk split layer, split page, di bagian review ini masih ada di bagian windownya teman-teman, ada yang namanya split. Nah, di sini untuk membuat atau memotong bagian jadi 2 sebagai contoh. Nah, begini, maka bagian atas ini akan terpotong. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita bisa membuatnya untuk melihat dokumen lain teman-teman. Nah, ini memudahkan kita untuk di saat memerlukan sebuah pengkoreksian pada dokumen teman-teman, yang mana kita harus melihat 2 layar sekaligus. Nah, untuk menghapus splitnya pada bagian yang tadi juga ada di sini di remove split. Nah, di sini di remove split untuk menghapus splitnya, sedangkan arrange all untuk membuat mengopen program lain gitu teman-teman. Nah, new window untuk membuat jendela baru teman-teman. Nah, kita hapus splitnya. Nah, maka split yang tadi akan dihapus teman-teman. Nah, untuk membuat jendela kedua seperti yang saya katakan tadi, kita bisa di menu new window. Nah, di sini maka tampilannya akan 2 teman-teman. Nah, ini untuk new window yang tadi, dan ini untuk window yang lebih dulu tadi. Nah, arrange all berfungsi untuk menyatukan teman-teman, menyatukan 2 window yang berbeda ke satu tempat teman-teman. Nah, untuk menghapusnya tinggal kita klik close. Nah, di sini kan tampilannya begini teman-teman. Untuk membuatnya tampilan semula bisa kita klik 2 kali di bagian sini atau klik di bagian sini. Nah, maka tampilannya akan semula teman-teman. Nah, selanjutnya untuk memproteksi dokumen kita atau membuat dokumen kita seperti aman dari gangguan luar, artinya dari pengeditan luar tanpa kita ketahui, kita bisa masuk di bagian tab review. Nah, di bagian tab review ini kita masuk ke bagian grup dari protect. Nah, di bagian protect ini ada namanya restrict editing. Nah, ini untuk memproteksi dokumen kita teman-teman. Nah, kita klik. Nah, di bagian sini ada 2 pilihan teman-teman, ada formatting restriction dan yang kedua the editing restriction. Nah, untuk mengaktifkannya tinggal centang teman-teman. Nah, jika mau lebih pilih di bagian yang kedua, yaitu editing restriction. Nah, di sini yang bisa mengedit dikasih opsi teman-teman, ada everyone atau kita bisa setting di sini ya teman-teman. Nah, atau kita bisa suruh yang edit berdasarkan negara, berdasarkan user, atau menghapus izin dari editing tersebut teman-teman. Nah, jika sudah maka klik start. Nah, di klik start ini maka kita akan dimintai password teman-teman, dimintai password untuk membuat dokumen kita menjadi terenkripsi atau diamankan teman-teman. Nah, jika sudah klik passwordnya, jika sudah
terus klik OK teman-teman. Nah, di sini ada pilihan juga user authentication. Nah, di sini digunakan untuk yang berwenang saja atau yang mempunyai saja yang bisa menghapus proteksinya atau memproteksikan. Nah, jika sudah maka klik OK. Nah, maka otomatis dokumen kita akan diproteksi atau diamankan teman-teman dari sebuah editing yang mungkin akan merugikan kita semua. Nah, selanjutnya di bagian menu yang ketiga yaitu manage document version. Nah, untuk manage document version ini kita masuk di bagian file. Nah, masuk di bagian file ada menu info teman-teman. Nah, di bagian menu info ini ada 3 bagian teman-teman. Ada permission, prepare, dan version. Nah, untuk version ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, di sini ada bagian today 9616. Nah, di auto save. Nah, di sebelahnya ini ada properties atau detail dari dokumen yang kita buka teman-teman. Ukurannya berapa, halamannya berapa, kata-katanya berapa, total editingnya berapa, dan kita bisa menambahkan title, tag, dan komen. Nah, di sini ada catatan untuk waktu pembuatannya dan waktu editingnya. Nah, di bagian version ini kita bisa pilih ada bagian auto save-nya teman-teman. Nah, di sini bisa kita pilih juga recover unsaved document untuk membuat recover dari dokumen yang belum di save teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk di bagian yang keempat yaitu share dokumen. Nah, yang mana untuk men-share dokumen ini kita bisa menggunakan email dan sebagainya. Oke, caranya begini. Kita masuk di bagian menu file. Nah, di bagian save and send. Nah, di bagian save and send ini kita diberi beberapa opsi. Nah, bisa kita pilih send by email. Nah, artinya kita akan mengirimnya melalui email teman-teman. Nah, di sini di bagian email ini kita diberi 5 pilihan. Ada send as attachment atau send as link. Nah, ini untuk membuat link. Nah, send as PDF ini untuk membuat PDF atau XPS atau menggunakan internet fax. Nah, ini untuk sendingnya berdasarkan email. Nah, yang kedua ada yang save to web. Nah, di sini khususkan untuk yang menggunakan email Microsoft teman-teman, atau Hotmail dan Messenger Xbox Live. Nah, yang artinya ini menggunakan akun Windows teman-teman. Nah, yang ketiga save to PowerPoint. Nah, di sini digunakan untuk membuat dokumen berdasarkan PowerPoint teman-teman dengan format SharePoint teman-teman. Nah, di sini kita bisa cari lokasi teman-teman atau menentukan lokasinya, setelah itu klik save. Nah, yang keempat yaitu publish blogspot. Nah, di sini yang mana yang support pada publish blogspot ini ada berbagai teman-teman. Ada yang SharePoint blog, WordPress, Blogger, Windows Live Space, Community Server, dan Keeper. Nah, jika sudah maka publish blogspot maka otomatis akan dipublish teman-teman. Nah, di bagian file tipe ini ada 2 pilihan teman-teman. Ada yang PDF atau yang format dokumen. Nah, atau kita bisa menggunakan yang change file type, artinya mengubah tipe file. Nah, begitu teman-teman untuk cara share dokumennya.
Nah, selanjutnya yang poin kelima yaitu save dokumen. Nah, pada bagian ini untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat, teman-teman, kita bisa masuk di bagian file, teman-teman. Di bagian file, nah di bagian save ini ada dua, teman-teman, ada save dan save as. Sekarang kita pilih save as, teman-teman. Nah, pada bagian save as ini kita bisa menggunakan mengganti namanya, teman-teman. Nah, yang kedua kita bisa mengganti format dokumennya, teman-teman. Nah, cara mengganti formatnya di bagian save as type. Nah, kita klik. Nah, di sini ada banyak, teman-teman, tipe penyimpanan yang bisa kita pilih. Ada yang WPS untuk Works, dan ada yang ODT untuk Open Document, XML, TXT, RTF, HTML, XPS, DOT, DOTN, DOTX, DOC, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang mana semua ini adalah format dari penyimpanan yang akan kita pilih, teman-teman. Nah, jika sudah, maka klik save, teman-teman, jika sudah menentukannya. Dan satu hal lagi, nah kita harus memilih tempat kita menyimpannya, teman-teman. Ada di bagian, misalkan kita pilih penyimpanan di bagian desktop atau yang lain sebagainya, teman-teman. Yang mana kita harus tahu tempat kita menyimpannya, teman-teman, untuk memudahkan kita dalam membuka dokumen kita pada nanti kemudian hari. Nah, jika sudah, maka klik save, teman-teman. Nah, pada bagian yang terakhir yaitu apply template to a document. Nah, pada bagian ini untuk menerapkannya kita harus masuk di bagian developer. Nah, untuk memasukinya kita klik kanan di bagian sini. Nah, terus kita masuk di bagian customize the ribbon. Nah, di bagian customize the ribbon, di bagian ini ada bagian yang di bagian of developer. Nah, tentang developer untuk mengaktifkan opsi developernya. Jika sudah, klik OK. Nah, jadi pada bagian menunya akan tampil opsi, ada bagian developernya, teman-teman. Nah, kita pilih bagian menu developer. Nah, terus di bagian grup dari template, nah kita bisa pilih dokumen template untuk template dari dokumen kita, teman-teman. Nah, di sini untuk template dari dokumennya ini kita harus memilih dari luar, teman-teman. Jika kita mempunyai template dari dokumen, kita bisa pilih di bagian attach. Nah, di bagian attach ini kita pilih template dari dokumen yang cocok, teman-teman. Nah, jika sudah, maka klik open. Dan jika sudah klik open, maka seterusnya klik OK untuk mengaktifkan template yang sesuai tadi itu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk menonaktifkan opsi developer pada menu ini, seperti yang tadi, teman-teman, kita klik kanan, terus kita pilih customize the ribbon. Di bagian customize the ribbon ini kita pilih yang hilangkan centang pada developer. Nah, atau kita bisa hilangkan centang pada menu-menu yang tidak kita inginkan di bagian tab menunya, teman-teman. Nah, jika sudah klik OK, teman-teman. Nah, maka otomatis menu yang tadi akan hilang, teman-teman. Oke, begitu saja untuk tutorial Microsoft Word pada pertemuan yang pertama ini. Terima kasih telah menonton dan berkunjung, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.